Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar mengenai cara merawat telinga. IPA kelas 4. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Telinga. Masih ingatkah kalian apa itu telinga? Ya, telinga adalah indera pendengaran yang berfungsi untuk mendengarkan suara di sekitar kita. Selain sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan keberadaan organ ekuilibrium yang terdapat cairan di dalamnya. Apabila kita bergerak melalui organ tersebut, akan mengirimkan sinyal ke otak untuk dapat mengenali posisi kepala dan otot yang harus menyesuaikan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kondisi yang dapat dijadikan tanda untuk memeriksakan telinga. 1. Kesulitan mendengarkan lawan bicara. Kondisi ini diakibatkan oleh adanya gangguan pada organ pendengaran. Yang kedua, telinga berdenging. Apabila seseorang merasakan hal ini, disarankan untuk memeriksakan kondisi kesehatan telinga karena ditakutkan terjadi kerusakan sensorik pada telinga bagian dalam. Dapat terjadi akibat sumbatan kotoran telinga, paparan suara keras, infeksi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keluar cairan dari telinga disebabkan oleh infeksi atau pecahnya gedang telinga dan biasanya berwarna kekuningan. Yang keempat, cerumen atau kotoran telinga yang menumpuk. Dan yang kelima, pusing yang mengganggu keseimbangan tubuh. Rasa pusing yang mengganggu keseimbangan tubuh dapat juga terasa seperti sedang melayang dan berputar-putar. Hal ini terjadi akibat adanya gangguan pada sistem keseimbangan tubuh dan dapat berujung pada mual atau muntah. Nah, sekarang kita bahas tentang macam-macam penyakit pada telinga manusia. Yang pertama, penyakit telinga yang disebabkan penumpukan kotoran kuping. Yang kedua, penyakit pada telinga akibat pencemaran suara. Penyakit yang sering menyerang telinga ini disebabkan oleh suara yang keras. Ketiga, gangguan penyakit telinga, yaitu tuli konduktif. Tuli konduktif, telinga tidak dapat mendengar karena gangguan pada penghantaran getaran suara. Penyebab gangguan pada telinga ini antara lain penyumbatan saluran telinga oleh minyak serumen, penebalan atau pecahnya membran timpani, pengapuran pada tulang pendengaran, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, vertigo. Apa ya vertigo itu? Vertigo adalah penyakit atau kondisi di mana telinga bagian dalam mengalami gangguan sehingga terasa pusing dan ruang di sekeliling penderita terasa berputar. Akibatnya, penderita merasa berputar atau melayang. Yang kelima, terasa ada tekanan pada telinga. Yang keenam, bisul. Bisul atau furunkel yang tumbuh di saluran telinga. Gejala yang timbul adalah benjolan kecil yang menyakitkan dan terasa gatal. Benjolan tersebut kemungkinan pecah menyebabkan keluarnya cairan. Yang ketujuh, tinnitus. Gejala tinnitus biasanya berupa suara yang tidak bisa dijelaskan di satu atau kedua telinga yang mungkin keras atau lembut. Yang kedelapan, barotrauma. Barotrauma adalah
cedera yang disebabkan oleh perubahan tekanan air atau udara. Yang ketujuh, presbikuisis adalah suatu kondisi yang ditandai dengan gangguan pendengaran sebagai akibat dari penuaan. Nah, ini ada cara mencegah penyakit telinga. Diperhatikan ya. Yang pertama, batasi paparan diri terhadap suara keras seperti bisingnya kendaraan, berbagai suara mesin seperti pemotong rumput, konser, dan suara lainnya. Yang kedua, pakailah alat pelindung pendengaran seperti penyumbat telinga atau earplugs jika di sekitar Anda terdengar suara keras yang cukup lama. Yang ketiga, awasi dan atur volume suara di dalam rumah seperti saat menonton televisi, mendengarkan musik, mesin, alat rumah tangga, dan alat lainnya yang menimbulkan suara keras. Yang keempat, lindungi diri dari cedera kepala traumatis seperti terbentur. Jadi, gunakanlah pelindung kepala saat mengendarai sepeda motor, skateboard, skuter, atau aktivitas lainnya yang berisiko. Dan yang kelima, bersihkan kotoran telinga menggunakan alat yang aman dan hindari penggunaan cotton bud karena akan mendorong kotoran ke bagian dalam telinga, bahkan berisiko mengalami gendang telinga bocor. Dan bila perlu, kunjungi dokter secara teratur untuk memastikan telinga Anda sehat. Selanjutnya, yaitu gejala kehilangan pendengaran akibat gangguan pada telinga. Gangguan pada telinga dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk mendengar. Beberapa gejala kehilangan pendengaran yaitu 1. Kesulitan untuk mendengarkan konsonan. Yang kedua, perlu menaikkan volume televisi atau radio. Yang ketiga, percakapan dan suara terdengar sayup-sayup. Keempat, kesulitan mengerti kata-kata, terutama ketika berada dalam kerumunan atau terdapat suara-suara lainnya. Jadi seperti gagal fokus gitu ya. Oke, yang kelima, sering meminta lawan bicara untuk berbicara lebih jelas, pelan, dan keras. Nah, kondisi kehilangan pendengaran akibat gangguan pada telinga bisa membuat Anda atau kerabat menjauh dari lingkungan sosial atau menghindari percakapan. Nah, sebelum itu terjadi, cegah kehilangan pendengaran karena gangguan pada telinga. Yang pertama, mengikuti pemeriksaan pendengaran, terutama bila Anda mengalami kesulitan dalam mendengar atau bekerja dalam lingkungan yang bising. Yang kedua, hindari aktivitas-aktivitas yang berpotensi membuat gangguan pada telinga yang memicu kehilangan pendengaran, seperti menggunakan perkakas yang berbunyi keras, mendengarkan konser musik rock, dan sebagainya. Dan buatlah jeda dari suara-suara yang bising atau menurunkan volume dari suara yang didengarkan untuk mencegah gangguan pada telinga. Nah, lindungi telinga dengan mengurangi intensitas atau durasi terpapar suara. Apabila tempat kerja Anda bising, Anda bisa menggunakan penutup telinga berbahan plastik atau yang berisi gliserin. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.